Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Cynthia Diwilarasati dari kelas 10 TKJ 1 nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tata cara membersihkan ruang lab dan ruang server. Pertama, saya akan menjelaskan tata cara membersihkan ruang server. Silahkan lihat beberapa tips yang akan saya sampaikan mengenai cara membersihkan ruang server. Yang pertama ada membersihkan lantai yang ditinggikan. Sebagian besar pusat data menggunakan lantai yang ditinggikan untuk menampung kabel berbagai peralatan TI. Hapus lantai ini setidaknya seminggu sekali dengan kain pel kering. Jangan gunakan sapu karena bulunya yang kasar akan menyebabkan polutan naik ke udara dan dapat merusak kabel. Gunakan pel hanya untuk membersihkan lantai yang ditinggikan. Kita harus membersihkan lantai yang ditinggikan secara menyeluruh setidaknya setiap 3 bulan. Alat yang paling efisien adalah penyedot debu dengan filter HEPA bersama dengan kain pel basah dan bahan kimia pembersih yang disetujui. Alat ini akan membantu menghilangkan kontaminan yang tersisa dan menghilangkan listrik statis. Pastikan menggunakan kain pel kering dan bukan kain pel basah. Kain pel basah dapat merusak lantai karena kelembapan yang terkandung di dalamnya. Membersihkan peralatan elektronik. Seperti lantai yang ditinggikan, peralatan ini perlu dibersihkan secara menyeluruh untuk menghilangkan semua jejak kontaminasi. Gunakan penyedot debu berfilter HEPA pada peralatan Anda dan di tempat-tempat yang mungkin tidak terlihat. Gunakan bahan kimia antistatis yang disetujui untuk membersihkan server dan rak pendukung peralatan Anda. Pastikan juga untuk membersihkan lampu dan pintu Anda dengan bahan kimia yang tepat untuk membatasi penyebaran polutan. Bersihkan area atas. Bagian besar server ruang memiliki plena langit-langit yang merupakan ruang antara langit-langit struktural dan langit-langit yang dapat diturunkan. Sebagian besar kabel melewatinya, namun hal ini menarik bagi polutan. Kita perlu membersihkan area ini setidaknya 2 kali setahun dengan jarak sekitar 6 bulan. Seperti area lain di ruang server, Anda harus membersihkannya secara menyeluruh dengan penyedot debu berfilter HEPA dan bahan kimia yang disetujui pada kain. Jika Anda membersihkan bagian Anda secara teratur, kemungkinan polutan masuk ke sistem pendingin berkurang. Hal ini juga dapat membantu membatasi partikel langit-langit agar tidak jatuh ke peralatan server dan lantai. Pembersihan sublantai seperti area di atas kepala, lantai dasar juga harus dibersihkan secara teratur, sekitar 6 bulan sekali. Pembersihan umum dapat membantu, tetapi aktivitas harian di pusat data dapat menyebabkan penumpukan kontaminan dan merusak peralatan secara perlahan. Untuk memulai, lepaskan panel lantai yang ditinggikan. Gunakan penyedot debu berfilter HEPA untuk membersihkan area tersebut. Gunakan spons basah untuk membersihkan sisa-sisa kontaminan di sekitar kabel dan juga dapat menggunakan waktu ini untuk memeriksa lantai dasar untuk melihat tanda-tanda kerusakan. Namun, penting untuk kalian catat bahwa Anda tidak dapat mencoba membersihkan seluruh lantai sekaligus. Dengan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kita akan membatasi kontaminan agar tidak mengalirkan udara dan mengganggu aliran udara peralatan Anda. Pembersihan setelah konstruksi atau renovasi. Ada kalanya pusat data mungkin direnovasi untuk menambah server atau memperluas ukuran ruangan. Dalam situasi ini, jangan pernah membawa kembali peralatan ke dalam ruangan sampai benar-benar dibersihkan.
Jika kita perlu membawa kembali peralatan listrik ke ruangan yang telah transmisikan sebelum pembersihan selesai, jangan nyalakan perangkat apapun. Polutan di udara dapat merusak peralatan Anda secara parah, sehingga Anda harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk penggantian. Jika staf Anda tidak dilatih secara ahli untuk menangani pembersihan setelah rekonstruksi, sebaiknya Anda menyewa layanan profesional untuk tugas ini. Mereka akan memastikan perawatan yang tepat terhadap peralatan Anda sambil membersihkan ruang server. Itu tadi tata cara membersihkan ruang server. Selanjutnya ada perawatan ruang laboratorium komputer, yaitu setiap pagi staf yang bertugas di laboratorium komputer melakukan pengecekan peralatan praktikum guna kelancaran kegiatan. Petugas akan melakukan pencatatan di form monitoring peralatan di laboratorium komputer bila ditemukan permasalahan. Petugas laboratorium komputer melakukan pengecekan pada peralatan di laboratorium komputer yang mengalami kerusakan. Petugas laboratorium melakukan pengecekan ketersediaan barang. Petugas laboratorium menganggihkan waktu untuk melakukan perbaikan setelah dilakukan pengecekan ketersediaan barang. Selanjutnya ada tata tertib penggunaan laboratorium komputer, yaitu semua penggunaan dilarang, merusak, mencabut kabel-kabel atau perangkat apapun, mengubah layout komputer, monitor, dan hal lain yang mengganggu kelancaran kerapian laboratorium komputer. Mengambil barang apapun yang merupakan aset laboratorium komputer, meninggalkan barang, sisa sampah apapun di dalam laboratorium komputer, memakai sandal, memakai pakaian yang tidak senonoh, merokok, menyembunyikan perangkat audiovisual yang mengganggu menggunakan fasilitas laboratorium komputer untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan komputer, misalnya membuat maket, menggambar, dan sebagainya. Menginstal program apapun tanpa persetujuan asisten atau teknisi. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai ruang server dan ruang laboratorium. Semoga kalian mengerti dan jelas atas penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.